Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal bawakan genre reading, temanya adalah pertemuan dengan seseorang. Jadi mungkin ini di dalam videonya kita cek siapa seseorang yang akan mungkin ada peluang bertemu dengan kamu, entah itu kapan, orangnya seperti apa, terus maksudnya apa nanti dia mau bertemu, atau pertemuannya tuh seperti apa, isinya apa, ngobrol-ngobrol kah, pembahasannya apa. Jadi kita lihat aja nanti apa yang tersirat dan tersurat di video ini. Aku juga nggak tahu, kita sama-sama surprise, oke? Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke seseorang yang akan ada pertemuan dengan kamu. Energi seseorang yang akan ada pertemuan dengan kamu. Energinya kamu ada yang mau kamu lakukan untuk orang ini ya, bisa saat ini, akhir-akhir ini, atau sebelumnya ya. Dan energinya ada konflik sama kamu, terus kamu kayak ngediemin dia, terutama kalau kalian feminin, dan udah berjauhan sih aku rasanya. Tapi kayak ada sesuatu yang kamu masih suka kayak menginginkan apa, menghalu-halu apa tentang dia, hubungan ini gitu. Misalnya kayak seandainya bisa bertemu, seandainya bisa ada hubungan, seandainya. Nah, kamu tuh suka kayak gitu terhadap dia. Kamu selalu berusaha baik, welcome ke dia juga. Dan mungkin ya kamu ngerasa hubungannya saat ini lagi ada break, atau lagi no contact, atau diam-diaman ya. Energi seseorang ke kamu, dia kayak berusaha cari kamu, komunikasi, atau berusaha untuk baik-baikin kamu. Energinya ada passion, ada hasrat, tapi gak mau ada ikatan, masih mau bebas. Ada yang mau move on deh kayaknya nih ya, dan suka ngelamunin kamu juga. Selalu ada rasa gak enak hati tentang kamu nih, kayak merasa ditolak juga sama kamu. Seseorang yang akan ada pertemuan dengan kamu. Adalah seseorang yang suka kepoin kamu dari mana aja, tanya-tanya tentang kamu ke teman-temannya, atau ke mutual kalian, atau dari sosial media juga bisa. Seorang yang bingung harus bersikap seperti apa ke kamu, dan merasa ada sesuatu yang membatasi. Dia merasa kamu tuh penting buat dia, dan merasa sudah effort juga. Ada yang masih baper-baperan, ada yang lagi baper-bapernya ke kamu. Hambatannya besar di hubungan ini. Merasa cocok sih sama kamu, tapi kadang kayak ada aja perdebatan dan sesuatu yang bikin konflik. Suka overthinking, dia kayaknya orang yang cukup penting ya. Dan ada beberapa hal yang dia keep dari kamu, atau dia nggak jujur, atau ada beberapa hal tentang kamu yang kayak dia tahu rahasia kamu lah gitu, mungkin. Ada yang mempertimbangkan, ada yang ahli di bidang hukum, pekerjaan, atau apa ya. Sudah menjauh karena sama-sama emosi keduanya. Bisa dia yang tersakiti, atau dia merasa sudah menyakiti kamu. Kalian pernah menjanjikan sesuatu di sini. Sama-sama saling ada perasaan sih. Tapi satunya emosi, tapi satunya kayak agak jaga jarak. Karena kayak takut buat semakin dekat sama kamu.
Seseorang yang ada pertemuan, mungkin sebelumnya ya pernah bertemu juga sih sama kamu, kayak kalian misalnya ngopi bareng, minum bareng, atau ngeteh bareng, bisa juga. Seseorang yang ingin melakukan sesuatu tapi kayak dia tahan-tahan gitu. Nah ini kayak mau bertemu, relate sama temanya. Dia suka galauin kamu sih, bingung sebenarnya apa yang harus dia lakukan supaya hubungan ini tuh works ya. Dan seseorang yang apa ya, dia sangat maskulin aku lihat tipenya, entah provider, entah protect, dan apa ya, dominan bisa juga. Dan mungkin karirnya juga udah cukup stabil. Dia seseorang yang sangat punya power di lingkungan pekerjaan. Kadang ada ini ya, agak temperamen, emosional orangnya aku lihat. Dia suka ini nih, kayak curious tentang kamu. Orangnya keras kepala, jadi kalau ada yang bikin dia overthinking, dia langsung gak tenang tipenya. Ada seseorang yang ingin menghampiri kamu nih. Dia tuh walau jaga jarak sama kamu, tapi tetap mantau kamu, tetap keep update tentang kamu. Seseorang yang akan ada pertemuan, nah ya kan, dia tuh aktif banget di pekerjaannya, sibuk mungkin, atau orang yang sangat mementingkan pekerjaan, goals, dan dia merasa sudah melakukan sesuatu yang kelewatan, berlebihan ke kamu. Orangnya gak suka konflik sebenarnya. Dia bingung harus berbuat apa ya sama kamu, kayak gak bisa berbuat apa-apa. Dia suka kepoin kamu di sosial media, tau kan, dia suka halu-haluin kamu. Yang tadi aku bilang, suka daydreaming. Kadang dia mencari tahu tentang kamu sih, kayak butuh validasi, karena mungkin dia nggak bisa tanya langsung ke kamu. Ada yang, nah kan friendship di sini, friendshipnya mungkin satu mutual pertemanan, atau berawal kamu sama dia berawal dari pertemanan. Orangnya ada yang suka adventure, berpetualang, mencinta alam, explore, traveling. Jadi passionnya itu di traveling, di explore, atau suka naik gunung karena di sini ada gunung. Dan pernah ada sebuah penolakan antara kamu sama dia, entah kamu yang ditolak atau dia yang merasa ditolak sama kamu. Orang ini merasa kehilangan sih. Dia tipe yang peduli sama keluarganya, family man ya. Nah, suka lihat foto-foto kamu, dia tuh kayak apa ya, kayak kangen, atau entah kangen terus lihat-lihat foto, atau ya mungkin dia nyimpan foto-foto kalian. Dia seseorang yang gak mau banyak bicara ke kamu nih, tapi lebih ke memantau aja, tetap pengen tahu tentang kamu, tapi gak mau nanya langsung, gak mau banyak bicara, takut ada konflik, atau mungkin takut konfliknya makin besar, atau takut kalau kamu masih marah sama dia. Tapi ada hal yang bikin dia emosi, jadi dia overthinking juga sebenarnya sih, tapi mungkin gak dia tunjukkan aja. Orangnya perasaannya besar ke kamu, cuma kayak nggak mau menunjukkan. Jadi kayak mungkin dia pikir ditunjukkan juga nggak penting ya, perasaannya buat apa, apalagi kalau nggak bisa bersama. Dan dia seseorang yang kelihatannya happy terus dari luar. Orangnya powerful ya kayaknya. Dan dia tipe yang suka kepoin kamu diam-diam nih kayaknya. Kamu sama dia nggak banyak komunikasi sih walaupun dekat aku lihat. Orangnya gampang baper, mungkin gampang jatuh cinta juga ya.
Kamu sama dia dekat, tapi dia tuh gampang banget overthinking, ada aja hal yang bikin dia overthinking. Terus kamu sama dia dekat, tapi kayak banyak emosi-emosi, banyak debat-debat gitu loh. Ya. Ini aku sempat-sempatin bikin video. Aku habis bikin TikTok tadi, zodiak. Terus habis ini aku mau olahraga juga soalnya. Disempatkan saja karena malam kayaknya aku nggak bisa, nggak sempat. Dia seseorang yang suka exercise, intuitif, dan seseorang yang merasa terkoneksi terus sama kamu. Hatinya kayak suka terpanggil atau memanggil, suka terbayang-bayang juga. Merasa ada beberapa kemiripan sama kamu. Orangnya sangat terencana, apa-apa tuh di planning sama dia. Orangnya baik, apapun yang dia lakukan tuh dari hati, tulus. Ada ini ya, ketertarikan fisik sama kamu nih. Dia suka ketenangan, gak suka keributan, dan apapun yang dia lakukan tuh kayak apa ya, orangnya independen, mandiri. Dan orangnya penuh pengharapan, bukan tipe orang yang pasrahan, tapi apa ya, kayak positif gitu ya energinya ya. Mungkin dia bisa meditasi, mungkin dia suka meditasi kalau dia bisa meditasi ya. Kan gak semua orang ya bisa meditasi, gak semua orang familiar sama meditasi juga. Dia selalu melakukan apapun sendiri. Ada sesuatu di dalam diri dia, di hati dia yang mungkin dia nggak tunjukkan ke kamu ya. Ada ketertarikan fisik juga nih. Mungkin beberapa love language-nya physical touch. Seseorang yang akan ada pertemuan dengannya. Dia seseorang yang selalu berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan. Iya nih, kayaknya dia suka kepoin kamu dia pakai second account atau fake account. Jadi dia nunjukinnya nggak peduli sama kamu. Tuh banyak banget kartu tentang orang yang kepo. Dia tuh sebenarnya kayak mau effort ya. Dia punya option lain atau apa ya? Jadi kayak orang kebingungan mau diapakan gitu perasaannya ke kamu. Sikapnya mungkin udah berubah ya yang kamu lihat di sini. Orangnya tuh senang banget kalau dikasih perhatian gitu, dimanja-manja. Kamu sama dia energinya sama sih, kayak sama-sama ada feeling loh menurut aku. Suka ngebayangin kamu nih, kamu apa kabarnya ya tuh, suka galauin. Di beberapa kesempatan dia mungkin juga nungguin kamu, curious about you nih. Tapi kelihatan kayak dia males kalau mikirin kamu, entah stres atau overthinking. Memang ini energinya nggak mau ngelakuin apa-apa sih. Mungkin ada suatu pembicaraan, kata-kata atau action dia yang itu menunjukkan kalau dia tuh pengen tegas di hubungan ini. Tapi dia juga apa ya, kayak clueless ya sama hubungan ini, kedepannya gimana, ini tuh hubungan apa gitu. Bingung aja dia mendeskripsikannya. Seseorang yang menyenangkan sebenarnya dia nih. Kita cari tahu alasan kamu sama dia ada pertemuan, apa ya alasannya di sini. Alasannya ya ada ketertarikan, entah kangen, entah pengen bertemu dan bersentuhan. Kan tadi ada ketertarikan fisik soalnya. Dan kayak mau baik-baikin kamu atau flirting atau merayu kamu. Dia merasa ada kenyamanan sih dekat sama kamu. Dan mungkin sama yang lain dia nggak dapatkan itu ya. Mungkin dia bisa jadi dirinya sendiri ketika dekat sama kamu. Ada sesuatu yang mau dia tanyakan atau dia pastikan. Dia ada keraguan soalnya.
Ada sesuatu juga yang mau dia lakukan, itu terkait apa yang ingin dia putuskan selanjutnya. Entah dia ada pilihan lain atau apa, mau ajak bertemu makanya. Dan ada emotion, ada feeling di sini, dan ada sesuatu kayak apa ya, misalnya intuisi dia berkata kamu nggak baik-baik aja. Nah itu yang bikin dia menggerakkan mau bertemu kamu. Ada yang bikin hati dia tuh nggak tenang, atau mungkin dia mimpiin kamu makanya mau ajak ketemu. Dan ya pengen kamu deket sih ke dia, atau pengen jujur atau mengatakan sesuatu bisa. Nah, curious about you, ada yang ingin ditanyakan, makanya mau bertemu, atau ya masih pengen tahu tentang kamu lah di sini. Ingin memberanikan diri sih, menunjukkan diri dia ke kamu. Mungkin sebelumnya ngilang, takut atau sembunyi ya. Energi seseorang yang akan ada pertemuan dengan kamu. Energinya ke kamu seperti apa ya? Energinya ada rasa khawatir, takut, insecure, kayak nggak yakin sama pertemuannya, atau nggak yakin kamu bakal mau ketemu sama dia atau enggak, atau mungkin takut ditolak juga bisa, karena sebelumnya yang tadi aku bilang kan kayak ada penolakan ya. Energinya kayak pengen apa ya, kayak memeluk, ketemu, atau melepaskan rindu mungkin ya. Energinya nggak mau ada konflik sih. Kalau ada bertemu juga mungkin ngobrol yang ringan-ringan, yang tenang, yang santai. Gak bisa sih sebenarnya jauh dari kamu atau lepasin kamu gitu aja. Gak bisa nggak tahu tentang kamu. Ada kekecewaan, kehilangan. Tapi energinya ada yang minta advice sih, nasihat ke orang lain tentang kamu, tentang hubungan kalian. Dan dia merasa ada kesempatan atau peluang di hubungan ini, atau dia ngerasa mungkin kamu bakal mau diajak bertemu. Beberapa kali fokusin kamu juga, tapi dia ngerasa hubungannya kayak udah berakhir mungkin sama kamu. Tapi kayak masih pengen flirting, baik-baikin kamu, cari perhatian kamu. Pengennya sih nggak ada masalah ya. Masih pengen caper-caper sih ya, cari perhatian kamu supaya kamu nggak merhatiin orang lain mungkin. Dan berusaha percaya diri aja gitu kalau kamu tuh bakalan mau ketemu sama dia, mau merespon dan menanggapi dia. Kita cek kira-kira di pertemuan itu apa yang kalian bicarakan, kalian bahas, atau ada apa di pertemuan itu. Tolong buat siapapun yang ngerasa nggak relate, ngerasa nggak suka sama cara aku komunikasi, cara aku menyampaikan, bahasa aku, cara penyampaian aku, kalian skip aja ya, nggak usah subscribe, nggak usah lihat video apapun, video di YouTube aku, di TikTok aku, di Instagram atau apapun. I don't need your attention. Aku nggak butuh perhatian dan mengemis-kemis konten aku dilihat sama orang-orang yang sebenarnya nggak suka sama konten aku gitu, tapi dipaksa-paksain suka dan dipaksa-paksa aku sesuai keinginan dia. Jadi please buat kalian yang masih nggak suka sama aduh lampunya gelap, aduh ngomongnya nggak jelas, ya udah di skip aja. Kenapa repot banget sih buat maksain seseorang seperti keinginan kamu? Hah? Coba bikin channel sendiri aja, baca tarot sendiri aja. Jangan bisanya cuma nonton gratis tapi bawel gitu. Kasian banget loh kalau kamu punya pacar terus bawelnya tuh kayak kamu. Karena bawelnya tuh bukan bawel yang worth it gitu. Bawel mengubah seseorang yang padahal kamu tuh nggak bener-bener kenal sama dia. Itu kan kayak buang waktu menurut aku sih. Jadi buat kalian yang kurang kerjaan, coba ditambahin kerjaannya supaya nggak ngurusin kerjaan orang ya. Oke, kita lanjut ya, sayang-sayangku yang sayang sama aku aja. Nah, pertemuannya itu
Di sini ya entah kamu atau dia, salah satunya ada yang agak-agak membatasi. Mungkin ntar ketika open jatuh cinta baper lagi ntar sakit hati. Di situ masih ada yang takut kayak gitu. Sebenarnya masih ada sih benih-benih cinta atau sisa-sisa perasaan ya, seandainya hubungannya udah selesai. Di sini ada seseorang yang masih bimbang ya, masih mau lanjut atau enggak sama kamu hubungannya. Ada seseorang yang berusaha terbuka, berkata-kata baik, atau apa ya, kayak menunjukkan sedikit-sedikit effortnya di dalam pembicaraan itu juga. Ada seseorang yang memberanikan diri untuk tetap tetap ajak ngobrol, tetap nggak canggung. Aku ngerasa gitu. Dan di sini di obrolan itu atau di pertemuan itu seseorang butuh pencerahan, klarifikasi atau validasi. Ada sesuatu yang mau dia pastikan mungkin ke kamu. Nah, dari pertemuan itu timbullah pertimbangan-pertimbangan. Contoh, dia masih suka sama kamu, misal mau ajak balikan. Dia tanya-tanya dulu nih, gitu. Nanti setelah itu dia timbang-timbang bakalan balikan atau enggak. Itu contohnya aja ya. Don't expect too much from human ya. Dan di sini di pertemuan itu energinya beberapa kali ada yang berbeda. Misalnya salah satunya nunjukin kalau tertarik, salah satunya biasa aja gitu. Beberapa kali di obrolan biasa aja nanggepinnya. Salah satunya gencar banget nih misalnya effortnya. Jadi ini energinya beberapa kali berbeda ya. Ada seseorang yang perasaannya masih besar ya. Dan dari pertemuan itu ada seseorang yang ngerasa, wah nih ada harapan nih gitu. Dari pertemuan itu ada yang overthinking, nantinya kepikiran. Dan menurut seseorang ini pertemuan yang cukup penting juga. Apalagi ya, ini mungkin pertemuan antara seseorang yang hubungannya udah selesai sama kamu. Bisa teman juga, bisa gebetan, bisa third party. Entah apalah dulu, pokoknya kayak hubungannya udah selesai aja. Dan di pertemuan ini ada beberapa sih yang hubungan cinta segitiga. Tapi udah merasa terikat, tapi ada sesuatu yang berkembang di sini. Tapi hubungannya di situ-situ aja sih. Dan ada seseorang yang kayak berusaha maju terus, entah effort, entah tetap maju terus gitu. Nggak menyerah untuk hubungan ini. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya aja ya. Zodiak seseorang yang akan ada pertemuan dengan kamu. Semoga ini pertemuan dengan seseorang yang kalian harapkan. Dan semoga pertemuannya juga pertemuan yang bikin happy ya. Amin. Manifestasi manifestasi yang baik-baik ya. Ada zodiak Leo, Gemini, Capricorn, Cancer, Aries, Taurus, Sagittarius, Scorpio, Virgo. Ada inisial huruf Q, H, N, L, R, A, X, Z, P, M, U, B, I, D, dan J. Oke gengs, itu aja. Thank you for watching. Don't forget stay positive as you have meaning. So bye.